sponsor makan siang pada senior ini dari hamba Allah ya, dengan satu harapan, mohon doanya. Jadi hamba Allah minta doa kita semua untuk ada hajat ya, yang mohon doakan dilancarkan Ustaz ya, dilancarkan untuk melaksanakan kegiatan insyaallah. Bapak Ibu, jika hati tak punya nurani, hidup pasti banyak masalah. Kita awali pengajian kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Aswin kami persilakan. Sebelum kita mulai Ustadz, dimohon minumnya tangan kanan, masih ada tangan kiri tadi. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ba'du. Yang saya muliakan para hadirin seluruhnya, para dokter, para perawat, tenaga medis semuanya, khusus jajaran Takmir Masjid Asy-Syifa yang saya muliakan, Pak Nugroho dan kawan-kawan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama bisa bermuajahah dalam kondisi sehat walafiat tanpa halangan satupun. Mari kenikmatan yang luar biasa ini kita syukuri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya bihadza ila yaumil qiyamah amin rabbal alamin. Bapak Ibu yang semuanya, tema kita kali ini adalah berkah dan nikmatnya merawat orang yang sedang sakit. Nanti saya berikan uraian mukadimah tidak banyak, kita lanjutkan diskusi tanya jawab. Pertama begini, bahwa orang sakit itu mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah SWT. Sampai man a'adani fahuwa adan, siapa yang menjenguk orang sakit itu seperti halnya menjenguk saya, mendatangi saya. Maka orang yang itu datang menjenguk orang sakit seperti halnya mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Karena saya di situ. Apalagi kalau kita itu membantu orang yang dalam posisi kesusahan, itu luar biasa. Sampai Nabi mengatakan Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah itu akan bersama orang yang bila orang itu selalu menolong hambanya. Jadi kalau orang itu menolong hambanya Allah, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dalam semua hal, untuk semua hal. Dan ini saya melakukan penelitian kecil-kecilan kan begitu. Kalau orang bantu orang, maka dibantu oleh Allah SWT. Dan bentuknya itu kayak hampir mirip seperti apa yang dia lakukan bentuk kebaikan itu. Contoh begitu. Dalam satu keluarga, kalau ayahnya itu dokter, dia sering membantu orang lain tentang kesehatan. Nanti rata-rata anaknya juga begitu. Biasanya jadi dokter atau tenaga medis. Orang yang sering mengajarkan ilmu kepada orang lain, biasanya anak turunnya itu ya kebanyakan ya jadi guru, jadi ustadz. Karena orang tuanya itu berkebaikan dalam hal ilmu, maka anaknya pintar-pintar. Begitu juga orang ahli sedekah. Saya banyak mengenal para pengusaha-pengusaha yang menyisihkan hartanya baik itu zakat, infak atau sedekah. Rata-rata anaknya ya kaya-kaya. Karena ini kebaikan yang dia lakukan, Allah membalasnya kepada dia dan zuriyah anak turunnya. Hampir seperti itu, bentuk kebaikan yang dilakukan apa itu seperti itu.
Nah, orang yang menunggui, apalagi mengobati, apalagi membantu dalam kondisi orang tidak mampu, maka dia akan dibantu apapun kebutuhannya oleh Allah SWT. Bahkan dalam menunggui ini secara syariat, orang laki-laki itu wajib untuk hudurul Jum'ah, wajib ketika sholat Jumat dia hadir untuk di majelis Jumat itu. Tetapi kalau dia dalam kondisi menunggui orang sakit dan orang sakit itu tidak ridho ketika dia ditinggal sendirian, artinya dia masih dibutuhkan walaupun hanya sekedar menunggui, maka kewajiban dia untuk datang sholat Jumat itu bisa gugur. Dia boleh melakukan sholat duhur, padahal ini sebagian kewajiban orang laki-laki. Maka betapa kuatnya, betapa kokohnya terkait tentang menjaga orang sakit. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, orang dalam kondisi sakit itu kondisi yang sangat lemah dan membutuhkan orang terdekat. Kalau orang itu dirawat dalam kondisi sakit, itu sebaik-baik bantuan yang kita berikan. Kalau orang sehat butuhnya apa, kemudian kita bantu, mungkin yang dirasakan mereka itu tidak seberapa. Tapi kalau orang kondisi sakit kemudian kita bantu, sungguh luar biasa. Semakin orang itu kondisi terpuruk, kemudian orang itu membantu, semakin besar bantuan dari Allah SWT kepada orang yang membantu itu. Ada istilah al-ajru biqadri ta'at. Upah, imbalan itu akan muncul, akan diberikan sesuai kadar jerih payah yang dilakukan. Berarti semakin orang itu berjerih payah melakukan sesuatu kebaikan yang itu berat, maka dirinya akan mendapatkan kebaikan atau pahala yang besar. Apalagi kalau yang menunggui ini bagian dari unsur keluarga. Keluarga yang pokok inti itu adalah yang menjadi mahram. Mahram itu masih ikatan keluarga yang di situ ada hak-hak khusus. Contohnya begini, kalau masih mahram tidak boleh orang itu menikah. Kalau masih mahram melihat aurat tertentu yang seharusnya orang lain tidak boleh, bagi mahram boleh. Contohnya begini, orang laki-laki itu dengan orang lain auratnya adalah mulai surrah warubah, jadi mulai pusar sampai lutut, ini tidak boleh orang lain melihat. Tapi kalau ini dengan mahram, seumpama ibu atau adik atau bude, ketika bude, pak D atau yang bahasanya lawan jenis tapi dalam satu mahram masih boleh melihat, apalagi fil khidmah, artinya kemudian membuka bagian tertentu, kemudian membersihkan atau bahkan menyentuh bagian tertentu. Kalau itu masih mahram maka diperbolehkan. Maka kewajiban untuk merawat orang sakit, kalau ini bagian dari keluarga, maka ketika tidak ada maka hukumnya fardu ain, dia harus menunggu. Berikutnya Bapak Ibu, menunggu orang sakit ini yang paling afdal adalah orang yang paling disenangi, dicintai. Jadi yang sakit siapa, itu di antara keluarga itu belum tentu yang ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Kalau dirawat kaya, gak patek nyaman. Kalau suami ini nggak begitu nyaman. Maka yang paling afdal itu adalah orang yang merasa dinyamani, itu dia harus memberi bantuan kepada orang sakit tersebut. Kenapa demikian? Karena secara psikologis orang itu akan sangat bahagia, senang kalau di dekat dia adalah orang yang dia sukai. Begitu juga orang ketika di dekat dia, di samping dia ada orang yang dia tidak sukai, justru menjadikan beban bagi dirinya. Maka bagi perawat, bagi dokter, tenaga medis, saya mungkin mohon ya, di dalam syariat itu begini, kalau ada orang sakit inda sakaratil maut, ya seperti halnya mungkin sudah ada pada detik-detik kematian, itu sebaiknya keluarga-keluarga yang menyayangi atau disayangi
oleh orang tersebut, itu mohon diberi kesempatan untuk menunggu. Karena di situ dia dalam posisi lemah yang membutuhkan orang terdekat yang dia sukai. Sampai ketika dia untuk berzikir, untuk mengingat Allah SWT, orang-orang yang di sekitar dia ketika sakaratul maut itu sebaiknya orang-orang yang dia cintai. Bahkan dalam syariat dimakruhkan orang yang tidak dicocoki kemudian dekat sama orang yang sakit ini, karena mengganggu konsentrasi dia untuk selalu zikir kepada Allah SWT. Kalau ada orang yang tidak suka itu kan yang ini gimana, hatinya itu gak nyaman. Maka sebaiknya orang yang tidak cocok sama orang yang akan sakaratul maut itu tidak mendekati dirinya. Yang berikutnya, biasanya ketika sakaratul maut itu tidak hanya posisi sedih secara psikis, tapi secara jasadiah atau physically. Di dalam beberapa amaratul maut, tanda-tanda kematian itu adalah merasakan haus yang sangat kuat. Biasanya orang mau meninggal ya minta air, mimi atau apa. Kalau orang ini meminta air sungguh, maka wajib alaihi ayyuqal ma', maka wajib orang yang di sekitarnya untuk memberi air. Lima ada kata, kenapa demikian? Karena ketika orang ini tidak segera diberi air, tidak segera diberi minuman, qad ja'at ilaihi syaitan, ada setan yang dekat datang kepada dirinya dengan membawa air, menawarkan air ini kepada orang yang sakaratul maut. Terus dia mengatakan, in aradtum hadzal ma', kamu ingin air ini? Ya, kami ini sungguh sangat kehausan. Ketika kau ingin mendapatkan air ini, kul anna rabbuka, kalau kau ingin dapat air ini, katakan bahwa aku adalah Tuhanmu. Jadi dia pengen mengganggu akidah dia untuk berbuat syirik di akhir-akhir detik-detik kehidupannya. Maka kalau ini sungguh kemudian karena dia sangat haus, tidak kuat, ya berarti ini Tuhan saya, ya selesai. Maka wajib orang yang di sekitarnya itu kemudian memberi air. Jadi Bapak Ibu kalau kemudian ada kehausan, secara medis itu tidak mengganggu, ya diberi air, diberi minum agar dia dalam kondisi segar. Kalau itu kemudian dia merasa nyaman, merasa enak, kemudian dia memberi talqin atau kemudian mengajari untuk berzikir. Wa yukrahu qawlu ulqu, dan tidak boleh mengatakan begini. Biasanya kalau orang sudah sakarat, ada sanak saudaranya di sampingnya, mbah nyebut. Tidak boleh mengucapkan unsur perintah, tapi langsung unsur lafaz zikir. Mbah Allah, begitu. Jangan mbah nyebut, zikir, tidak begitu. Tidak merintah itu. Tapi mengajari, talqin itu mengajari lafaznya apa ya? Subhanallah, atau Allahu Akbar, atau la ilaha illallah, Allah. Sampai terus mengatakan man qala fi akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir kehidupan kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi di detik-detik akhir ini bagaimana calon jenazah rasanya itu dalam kondisi yang nikmat, dalam kondisi yang menyenangkan, bisa mengingat Allah SWT, tidak terganggu dengan suasana dohir, baik itu di dekatnya orang tidak disukai, suasana kebutuhan dia tidak dicukupi, sehingga dalam akhirnya bisa husnul khotimah. Ini sebagai mukadimah Bapak Ibu, saya kira kita perbanyak diskusi, semoga ilmu yang kita diskusikan ini bermanfaat bagi kita, amin ya rabbal alamin. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau bertanya, silakan. Monggo Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Iya, yang ini berkaitan dengan
teori akhir hidup kita, apakah kebiasaan yang kita lakukan setiap hari itu akan berakhir kepada sakaratul maut? Apakah itu betul apa enggak? Karena kan kita dengar sama kakaknya, kalau dia berbiasa zikir otomatis sakaratul maut nanti, padahal kita nggak tahu lingkungan pada dia sakaratul maut. Apakah dikelilingi oleh anak yang soleh atau orang-orang yang soleh atau tidak? Kalau lingkungan kamu dukung, otomatis dia perintah dia ada setan yang mau disini, akhirnya beralih hati itu hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah orang yang ketika amalan hidupnya itu dilakukan, kemudian biasanya akhir hayatnya juga seperti itu? Ada beberapa ulama mengatakan begini, maka nafi hayati karena yakunu fi mamati. Orang yang kondisi hidupnya senangnya apa ini, maka biasa diakhiri dengan kesenangan itu apa. Tapi ini bukan menjadi patokan pasti, bukan. Tapi kebanyakan, namanya ada kebanyakan atau mayoritas itu kemudian menutup kemungkinan yang lain tidak seperti itu. Dalam kaidah usul itu dikatakan likulli syai'in mustasnayat. Semua teori, semua kejadian itu pasti ada eksepsinya, pengecualinya, ada istisnanya. Ya rata-rata orang kalau kerja keras pasti kaya. Oke, teorinya begitu, tapi tidak semuanya begitu. Orang meninggal biasanya ya sebagaimana yang ia lakukan kesehariannya, biasanya begitu, tapi tidak semua seperti itu. Nah, fungsinya apa kalimat ini? Untuk mendidik kita bahwa dalam tiap detik yang kita lakukan itu, kita coba bayangkan kalau seandainya detik ini kita diambil oleh Allah SWT, apa kemudian kita ridho? Kalau ridho, ya lakukan semuanya dalam bentuk kebaikan. Contohnya begini, kalau kita ngaji hari ini, tiba-tiba kita diambil Allah posisi ngaji, seneng nggak? Oke, seneng, berarti kita lakukan ngaji. Kalau kita bantu orang, di detik itu kemudian dicabut oleh Allah, dalam keadaan demikian kita bangga nggak? Oh bangga, lakukan itu. Sebaliknya, kalau kemudian kita tidak suka dalam kondisi saat itu apa yang dilakukan dicabut oleh Allah, jangan lakukan. Sama sudah di hotel sama siapa, tiba-tiba ada berita meninggal, kita suka nggak itu menjadi viral? Tidak suka, maka jangan lakukan itu. Atau hal-hal kemaksiatan yang lain. Jadi pertanyaannya apakah mesti seperti itu? Jawabannya tidak. Tapi biasanya kaidahnya apa yang orang itu lakukan, maka di akhir hayatnya dia melakukan hal yang demikian. Saya kira itu, Pak. Bila ada lagi, bapaknya mau bersujud, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya ingin kepastian ataupun hadisnya sahih atau mungkin dhaif. Ya. Setelah sembahyang subuh, Ya. sempat membaca setelah la ilaha illallah itu setelah membaca Allahumma shinna minan 7 kali. Misalkan setelah itu sampai dengan maghrib di pundut, katanya haram bau neraka ataupun berarti bisa masuk surga. Begitu juga setelah isya sampai subuh juga seperti itu, juga sama. Apakah itu? Saya tidak sepenuhnya memahami hadis sehingga itu sahih atau dhaif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ada hadis yang menekan ketika orang mengatakan la haula wala quwwata illa billahil azim, Allahumma ajirna min Allahumma ajirna min dia akan dijaga oleh Allah SWT sampai nanti maghrib. Kalau kok dia di hari itu yaumul hada, di hari itu dia diambil nyawanya oleh Allah SWT, maka kalimat itu menjaga dia sampai dia dikatakan husnul khotimah.
Pertanyaannya, apakah hadis itu dikatakan hadis sahih atau bagaimana kelasnya? Ada beberapa riwayat tentang hal itu, termasuk kalimat-kalimat yang lain, termasuk Quran. Barang siapa yang membaca di satu hari itu surat Tabarok atau surat Mulk juz 29, Tabarakal-ladzi biyadihi, kalau dibaca setelah subuh, dia akan aman sampai waktu maghrib. Ketika ba'da maghrib nanti sampai subuh. Dan ketika dia diambil nyawanya karena berkahnya kalimat Al-Quran itu, maka dia menjadi husnul khatimah. Termasuk surat Kahfi yang dibaca tiap hari Jumat, baik yaumuhu wa lailatuh, baik malamnya atau paginya atau siang atau malamnya di hari Jumat, maka surat ini akan menjaga dia sampai Jumat berikutnya. Maka fadilah baca surat Kahfi di hari Jumat begitu. Apakah hadis-hadis seperti ini termasuk sahih? Ada beberapa riwayat mengatakan sahih, ada sebagian mengatakan hasan. Tetapi kalau ini terkait tentang afdhalul a'mal, bahwa amal begini fadilahnya demikian, amal begini fadilahnya seperti 2 gunung Uhud dan seterusnya, walaupun toh itu hadisnya hasan, tidak sampai kepada sahih, maka para ulama ahli hadis boleh memegangi hadis tersebut. Maka silahkan itu selalu diamalkan lah. Allahumma jinna minal Allahumma jinna minal. Kalau itu kemudian jenengan baca atau zikir apa saja sampai syuruk, sampai isyraq, sampai matahari itu terbit, maka seperti halnya pahalanya orang yang haji dan umroh tamatan yang sempurna. Sebenarnya itu tidak ada damnya, tidak ada kafarahnya, yang sempurna. Beberapa hadis menjelaskan demikian. Ada lagi Bapak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mengenai mahram tadi Ustaz, ada karena kesibukan anak-anaknya menugaskan seseorang untuk menunggu orang tuanya yang sakit. Terus tadi beda dengan laki-laki dengan perempuan, apakah boleh untuk istilahnya nyawi ini mengganti pakaian dalamnya? Begitu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, anak itu tidak boleh menelantarkan ibu atau bapaknya, dalam tanda kutip walidayhi, orang tuanya, atas nama pekerjaan. Ini penting. Kalau dia itu kemudian mendelegasikan atau menyuruh orang lain menggantikan, harus seizin dan seridho orang tuanya. Bapak Ibu ngapunten kula izin nggih. Itu pekerjaan semuanya sing jagi hari ini niki pripun. Kalau kemudian belinya ridho, nggak apa-apa. Tapi kalau belinya tidak ridho, walaupun sudah dibadalkan, digantikan orang lain, ini berbahaya. Karena ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu ridhonya orang tua. Sebaliknya wa suhtullahi fi suhtil walidain. Kalau orang tua itu tidak ridho, kemanapun anak itu pasti tidak sukses. Apalagi dunia, akhiratnya begitu. Kalaupun mungkin sukses itu hanya sebentar, karena mungkin namanya istidraj. Istidraj itu ya dibantu, tidak benar begitu, tapi ya akhirnya tidak baik. Jadi apakah boleh? Boleh, tetapi atas izin orang tua, ridhonya Pak. Ngapunten ada oh yo nak, tayo repot tenan piye neh atau apa. Tapi jangan sampai dalam mendelegasikan orang lain karena kita repot, ya sudah, yang penting ada yang ngurusi, jangan begitu. Karena birrul walidain itu tidak hanya secara fisik, tapi juga secara ta'zim. Jadi menghormati, adab dan seterusnya itu bagian dari birrul walidain. Tidak hanya mencukupi orang tuanya dengan uang macam-macam, tetapi kebahagiaan batinnya juga begitu. Terus yang kedua, ketika ini masih mahram Bapak Ibu, jadi anak kepada orang tua atau sebaliknya itu, maka tidak masalah mengganti. Bahkan melihat itu pun, kalau biqadril hajah, ada kebutuhan harus dilihat, tidak apa-apa.
Jadi nyun sewu pada auratnya kemudian harus nyawi, harus macam-macam, ganti pempes, macam-macam, dengan kebutuhan untuk melihat, harus lihat, tidak apa-apa, karena itu bagian dari mahram yang dimana diberikan keistimewaan antara salah satu anggota dengan yang lain, termasuk suami kepada istri. Jadi urutan mahram itu seperti apa? Begini, anak dengan orang tua, anak ini ke atas berarti mbah, kemudian buyut, kemudian canggah, dan seterusnya. Ini sebagai mahram. Dia tidak boleh menikah, tidak boleh ini, karena ya kalau berpegangan ya tidak batal. Terus kemudian dari anak atau orang tua ke bawah, ke anak, kemudian ke cucu, kemudian ke cicit, dan seterusnya. Terus dari orang ini kepada saudara, berarti adik, kakak yang lawan jenis, nggak masalah. Kemudian naik sedikit kepada orang tua, kakak atau adiknya ibu, atau kakak atau adiknya dari bapak. Ini bibi atau paman yang unsurnya lurus dari bapak ibu kita, bukan bibi atau dari bapak atau ibu yang itu sambung dari saudara ibu. Contohnya begini, kita punya orang tua bapak, dia punya kakak laki-laki, kakak ini menikah, berarti kita menyebutnya laki-laki itu namanya Pak D, istrinya Pak D namanya Bude. Lah Bude ini sudah orang lain, karena Bude itu menjadi saudara kita karena sambung menjadi suaminya Pak D. Beda kalau ini kakaknya bapak kita, berarti Bude kita yang asli, bukan Bude sambung dari saudaranya bapak. Jadi itu kaitan dari mahram. Maka bagi mereka nyawi macam-macam tidak masalah, boleh Pak. Tapi kalau orang lain seperti tadi, maka ya harus bersifat privasi seperti halnya orang lain. Kalau kemudian bisa merawat ya jangan menyentuh, pakai kaos tangan. Kalau kemudian kalau bisa tidak melihat ya jangan melihat gitu. Jadi diusahakan demikian. Jadi kalau ini masih ada hubungan mahram, maka merawat mereka ya seperti melawat dirinya sendiri boleh. Tapi kalau orang lain harus punya etika-etika tertentu. Saya kira itu Pak. Ada lagi? Terakhir Pak, terakhir. Gini. Enten ibu satu, bagi tanggal ini. Ibu, monggo Bu, ibu satu belakang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat berso Bapak, apakah sedekah itu bisa menambah umur, memperpanjang umur? Makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah sedekah itu termasuk bagian yang bisa meranjang umur? Jawabnya iya, pasti. Cuma para ulama mengatakan panjang umur itu apakah dari 80 menjadi 90 atau kualitas umurnya. Kalau orang kemudian berbuat baik dalam 24 jam, biasanya hanya 10 jam, tapi ini menjadi 12 jam. Nah, para ulama itu sepakat pada poin yang kedua ini. Jadi orang yang bersedekah akan dituntun oleh Allah umurnya menjadi panjang, karena sisa umurnya akan dibuat melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika orang itu bersedekah, oleh Allah akan dikawal. Kalau semua dia matanya mau lihat kepada maksiatan, barokah sedekah dia itu tidak jadi, atau bahkan maksiat itu tidak akan datang pada dirinya. Sama dia datang di sebuah rumah makan atau apa, sebenarnya di situ pada jam sekian detik sekian itu ada orang yang mungkin buka aurat di situ dan seterusnya. Tiba-tiba kita datang, dia sudah pergi. Itu bentuk dari penjagaan Allah SWT terhadap umur kita, sehingga umur kita menjadi panjang. Jadi panjang itu bukan hanya durasi, mungkin iya, tapi panjang dimaksudkan kebaikannya yang lebih banyak daripada tidak bersedekah atau sebelum bersedekah. Maka mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Misalkan terhadap seseorang meninggalnya itu sulit, apakah dibenarkan mengumpulkan semua keluarganya, kemudian dengan amalan-amalan tertentu dibaca-bacakan apa, termasuk istilahnya diujur ning alor, Pak. Terus apakah diperkenankan di dalam agama hal yang demikian? Terima kasih. Pada akhir hayat itu semua orang dianjurkan untuk melakukan kebaikan. Bahkan beberapa ayat mengatakan sebelum orang meninggal untuk berwasiat agar di detik-detik akhir itu dia melakukan kebaikan. Ketika di akhir kemudian dia memberi maaf pada siapapun. Ketika dia di akhir sebaiknya melakukan apa yang terbaik, di antaranya adalah berposisi terbaik. Orang menghadap terbaik adalah menghadap pada kiblat. Nah, orang Jawa biasanya tujuh ngalor, ketika dia ke samping bisa ke arah kiblat. Itu afdhalul aujah, paling baiknya menghadap. Kebaikan apapun, wudu kalau bisa yang menghadap kiblat, membaca Quran menghadap kiblat. Ketika kita berdoa menghadap kiblat, apalagi kalau di akhir hayat. Yang berikutnya mengumpulkan orang-orang kemudian baca bagian Quran dan seterusnya. Di sini ada hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ini hadis Muslim, Sahih Muslim halaman 279. Ada orang kemudian sakit memintakan untuk sehat sembuh, kemudian dibacakan bacaan Fatihah. Terus kemudian dia sembuh, lapor sama Rasulullah, bagaimana apa yang lakukan Rasulullah? Kemudian Rasul tersenyum. Ya, itulah bagian dari kebaikan. Maka orang-orang kemudian mungkin baca Quran atau ayat tertentu atau surat tertentu. Dan ini ada anjuran. Ada orang ketika mau nazak itu sulit. Tapi untuk pribadi aja, ini jangan diumumkan. Pilihan keluarga itu kalau kita tetap kita rawat karena sudah sepuhnya, kasihan. Tapi kalau mau kapundut kok nggak kapundut itu. Ya sudah lah, kami sudah ikhlas, bahasanya keluarga begitu. Kalau semua alat medis dicabut ya sudah, innalillahi lah gitu. Maka dalam posisi itu disunahkan dibacakan surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ya juz 13. Kalau tidak salah itu sebelum surat Ibrahim. Surat Ar-Ra'd kira-kira 3,5 halaman. Dan beberapa kali saya itu menerapkan ya, menerapkan itu macam begini. Ada orang kemudian, Ustaz, ngapunten ini sudah seminggu tidak sadar di ICU, bagaimana ini? Kemudian dibacakan surat Ar-Ra'd. Terakhir itu belum, kira-kira seminggu yang lalu. Sudah opnam, rumah sakit di ICU 7 hari, tidak sadar-sadar karena sudah sepuh, keluarganya sudah ikhlas. Kalaupun sembuh ya, memang umurnya sudah 93, Pak. Kemudian dibacakan surat Ar-Ra'd dengan izin Allah SWT, tidak ada 3 jam sudah ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau pilihannya itu memang sudah ya kabudut mawon lah, nonton ikhlasnya, tapi mendoakan orang meninggal tidak boleh, biar mati aja tidak boleh. Jadi kalau ada orang, Pak, kemudian tiba-tiba ya ini yang dibacakan surat Yasin saja biar meninggal, tidak boleh. Walaupun kita paham, oh nanti kalau dibacakan Yasin sekian insya Allah. Tapi kalau ini tidak ada unsur permohonan dari keluarga, tidak boleh. Karena itu hak orang lain atau hak keluarga. Seperti hanya beginilah, dengan paham motor atau mobil ini sudah ngebul, saatnya ganti oli, terus kemudian tiba-tiba Anda ganti oli tanpa seizin yang punya mobil, ya tidak boleh. Atau pekarangan orang ini salah, ini keliru, kemudian kita ngomong, tidak boleh walaupun kita paham. Termasuk keluarga, ketika itu bagian dari anggota keluarga mereka, tidak ada permohonan untuk kita melakukan apapun, tidak boleh kita, ya ini bacakan Yasin, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau mereka itu baru istilahnya minta tolong, nah itu kita bantu. Jadi bahkan Yasin atau surat Ar-Ra'd. Kalau Yasin itu biasanya Pak, pilihannya 2. Kalau sehat ya alhamdulillah sehat, kalau bablas ya bablas. Tapi kalau Ar-Ra'd kira-kira banyak bablasnya. Ar-Ra'd itu artinya kilat ya, artinya kilat atau itu dalam
As-Sibramudisi dalam satu kitab syariat mazhab Syafi'iyah, wa yusannu suratul ra'di ala man hadara ilal maut. Jadi bagi orang yang sudah akan meninggal tapi sulit disampai hatu yughirgir itu. Coba sini sudah dingin semua, sudah ada ini gitu. Kan ruh itu kan jalannya dari mafausil, dari ros-rosan itu, satu mafsal naik lagi terus sampai di sini. Kalau di sini kemudian tidak bisa ya kan kasihan. Kemudian itu kalau sudah demikian ya dibacakan surat Ar-Ra'd. Tapi niatnya minta ridho kepada Allah SWT. Tapi jangan sampai dalam hati semoga orang ini meninggal, tidak boleh. Atau bahkan dia bangga, loh bener toh sudah saya bacakan mati, tidak boleh. Merusak kita, tidak boleh. Saya kira itu Bapak Ibu, alhamdulillah semoga memberi manfaat kepada kita semua dan kita termasuk orang-orang yang di akhir hayat diberikan husnul khotimah oleh Allah. Ada ini yang bersoal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lima fi ni'amika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa bi usmanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana ya tawwabur rahim wahdina wa waffiqna bil haqqi wa ila siratikal mustaqim. Wujudka ya karimul akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana sahhil umurana wa hassil maqasidana wa barik ilaika ya Allah ya arhamar rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah wa na'udzu bika min sakhatika. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah waj'alna min ahli jannatika na'im bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, dan masih seru ya.